Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan komunikasi dan sejarah alat hitung di dunia. Oke, kita akan mulai dari beberapa dari mereka, yaitu ada lonceng, kentongan, dan beberapa teman mereka. Kita akan mulai dari si lonceng. Hai, aku lonceng. Aku suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentukku biasanya adalah sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa pemukul panjang, gantung di dalam lonceng tersebut, atau pemukul yang terpisah. Menurut KBBI, aku ada dua pengertian. Pertama adalah semacam bel yang dibunyikan untuk menentukan waktu atau memberitahu. Sedangkan pengertian yang kedua, aku adalah jam besar atau arloji. Kegunaanku adalah untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu. Hai, aku kentongan. Aku adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu dan kayu jati yang dipahat. Fungsiku sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, maupun tanda bahaya. Sejarahku adalah dari legenda Cheng Ho dari Cina. Aku sebagai pendamping bapak-bapak ronda loh. Cara memainkanku dipukul, namun tiap pukulanku ada artinya loh. Ketika aku dipukul satu kali, itu tandanya ada berita. Ketika aku dipukul dua kali, tandanya ada pencuri. Ketika aku dipukul tiga kali, tandanya ada kebakaran loh. Ketika aku dipukul empat kali, itu tanda ada banjir yang akan datang. Ketika aku dipukul lima kali, berarti ada kemalingan benda di sekitar rumahku. Ketika aku dipukul 6 kali, tandanya situasi aman. Itulah aku kentongan. Dan jangan lupa, di selanjutnya ada temanku, Asap. Halo, aku Asap. Aku merupakan salah satu alat komunikasi tradisional yang digunakan untuk menyampaikan pesan ketika berada di hutan. Aku juga dijadikan sebagai penanda lokasi. Zaman dahulu, aku sangat berguna karena dapat memberi sinyal terhadap orang sekitar. Pertama kali digunakan pada tahun 200 sebelum Masehi. Terima kasih. Halo, kenalin, aku adalah telepon kaleng. Aku terbuat dari dua buah kaleng yang dihubungkan oleh benang. Prinsip kerjaku sederhana. Suara merambat melalui udara melalui perantara benang. Aku digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk berkomunikasi layaknya telepon genggam seperti sekarang. Aku diciptakan oleh Robert Hooke tahun 1667 di Inggris. Akulah yang melatar belakangi terciptanya telepon genggam saat ini. Selanjutnya ada teman aku yang namanya Gong. Halo, aku adalah Gong. Aku biasanya digunakan sebagai alat musik dan juga alat komunikasi. Aku berasal dari suku Dayak, Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawak, Kabupaten Kutai Barat. Nah, ciri-ciri aku terbuat dari perak dan logam, warna hitam, dan memiliki berat pada umumnya 7 kg. Aku biasanya digunakan sebagai alat musik dan juga alat komunikasi tradisional. Nah, kalau aku digunakan sebagai alat komunikasi, contohnya nih, aku digunakan untuk memberitahu kalau ada bahaya di kampung. Maka, aku sebagai media komunikasi dalam tanda bahaya ini, aku berperan sebagai sarana pemanggil orang untuk mencari orang yang hilang di dalam hutan belantara ataupun lainnya. Kemudian, di dalam suasana ini, aku dipukul 10-15 kali. Pukulanku biasanya dipukul cepat-cepat dan berurutan pada tempat kejadian. Selanjutnya ada teman saya, si Surat. Terima kasih. Hai, aku adalah Surat. Di sini aku akan mendeskripsikan diriku. Aku biasa digunakan oleh orang-orang sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Oh iya, aku nggak sendirian loh. Aku punya dua teman yang sangat berperan penting sekali. Mereka adalah perangko dan amplop. Mereka berfungsi sebagai alat ganti bayar jasa pengirimanku. Apa jadinya aku tanpa mereka? Pasti aku tidak akan sampai ke penerima. Semakin jauh tujuan pengirimanku, maka nilai yang tercantum di perangko harus semakin besar juga loh. Oh iya, aku dibagi menjadi 3 loh, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat resmi. Selanjutnya ada temanku
yang ingin memperkenalkan diri, yaitu Papan Napier. Halo, aku merupakan alat peraga yang diciptakan oleh John Napier pada tahun 1617. Awalnya, alat peraga ini disebut sebagai tulang Napier. Dikatakan tulang Napier karena pada saat itu John Napier masih menuliskan angka-angkanya pada potongan tulang-tulang hewan. Seiring perkembangan zaman, banyak yang meniru ciptaan dari John Napier ini dengan menuliskannya pada potongan batang-batang pohon. Selanjutnya ada teman aku bernama Sempoa. Halo, aku Swepoa. Aku biasa dikenal sebagai Sempoa. Aku digunakan untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Aku sendiri sudah ada di Babilonia dan Tiongkok sekitar abad 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Selanjutnya ada teman aku nih, namanya Sandi Morse. Halo, namaku Morse. Aku cukup populer pada abad ke-19. Aku sering digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui telegraf. Aku ditemukan oleh Samuel F. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Untuk menggunakanku, ada beberapa cara diantaranya menggunakan suara, simbol ketukan jari, sinar lampu, suara peluit, dan lain-lain. Pada masa sekarang, aku biasanya sering dipelajari oleh anak-anak pramuka. Terima kasih. Halo, aku Merpati Pos. Aku adalah sebuah burung merpati yang digunakan untuk mengirim surat kepada orang-orang yang berhak menerima surat itu. Aku digunakan pada zaman dulu sebelum ada surat-surat kertas. Itulah aku, Merpati Pos. Oke, jadi itulah beberapa dari perkembangan sejarah alat komunikasi dan alat hitung di dunia. Nah, kita sebagai bangsa muda, bangsa Indonesia, seperti apa yang Bapak Soekarno bilang bahwa bangsa yang besar adalah bangsa tidak pernah melupakan sejarah. Kita sudah mengetahui sejarah tentang komunikasi dan alat hitung, di mana mereka adalah basic dari apa yang sudah kita dapatkan sekarang, kemudahan dan teknologi yang luar biasa sekarang. Jadi jangan pernah melupakan sejarah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.